Landeners, kembali menjumpai Anda di LSPR News Online. Bersama dengan saya Rutnila yang akan menghadirkan sejumlah informasi aktual dengan narasumber terpercaya. Berikut berita selengkapnya. Landeners, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai potensi penurunan PDB hingga 10% pada tahun 2025 akibat perubahan iklim global. Menurutnya, kenaikan suhu dapat meningkatkan skala bencana alam, kerusakan infrastruktur dan perumahan yang membutuhkan biaya besar untuk dibangun kembali. Sri Mulyani juga menyebut, perubahan iklim dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik dengan kalangan bawah menjadi pihak yang paling terdampak. Sementara, ASEAN kini telah berkontribusi sebesar 7% pada emisi global. Ia menggarisbawahi pentingnya membangun strategi yang ramah lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan meski tantangan perubahan iklim dan geopolitik tetap mengancam. Landeners, batik sebagai warisan budaya Indonesia kembali mendunia. UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda sehingga harus terus dilestarikan oleh generasi muda, terutama Gen Z yang mempunyai peran penting dalam menghidupkan batik kembali. Kini, batik telah bertransformasi menjadi gaya hidup modern di kalangan anak muda dengan desain yang lebih santai, casual, dan modis. Gen Z menggunakan batik dengan kreativitas, mengubahnya menjadi pakaian trendy dengan menggabungkan nilai tradisional dengan fashion modern. Kombinasi ini menghubungkan generasi dan budaya, menjadikan batik sebagai ekspresi kreativitas masa kini. Generasi muda tidak hanya menunjukkan apresiasi terhadap budaya lokal, tetapi juga memperkuat identitas nasional dan membuat tren ini semakin meluas di media sosial. Lantas, bagaimana cara mempertahankan ketenaran atau kelestarian batik di kalangan generasi Z? Bagaimana batik berfungsi sebagai simbol identitas dan ekspresi diri di era modern ini? Sudah ada rekan kami Artika Damayanti di segmen Indonesia Lain yang akan membahasnya lebih lanjut dengan narasumber kami. Silahkan Artika. Baik, terima kasih Nila. Halo Landeners, senang sekali dapat menjumpai Anda di segmen Indonesia Lain bersama saya Artika Damayanti yang sudah berada di Museum Tekstil di Jakarta Barat. Sesaat lagi saya akan mewawancarai Ibu Anti selaku pengelola Museum Tekstil. Mari kita masuk. Baik, nama saya Artanti Kusumaritasari, saya di Museum Tekstil ini sebagai edukator. Museum Tekstil gedungnya berdiri pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1800-an. Pertama kali berdiri itu dibangun oleh seorang warga berkebangsaan Perancis. Dan warga berkebangsaan Perancis tersebut menempati gedung itu sebagai rumah tinggal mereka. Lalu berkembangnya perjalanan waktu, beberapa abad kemudian terjadi pergantian kepemilikan. Setelah warga berkebangsaan Prancis, lalu rumah itu dijual kepada konsul Turki yang bekerja di wilayah Jakarta. Lalu setelah warga Turki lalu berpindah tangan lagi kepada seorang bangsa Cina dan kemudian terus berpindah ke seorang warga berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1976, tepatnya 28 Juni 1976, Museum Tekstil ini berdiri atau diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto. Tujuannya untuk mendirikan sebuah museum tekstil di Jakarta ini adalah untuk melestarikan kebudayaan atau wastra peninggalan nenek moyang Indonesia. Di Museum Tekstil ini memang kita ada untuk program publik yaitu membatik. Kenapa kita adakan program membatik di Museum Tekstil? Untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke Museum Tekstil. Salah satunya itu ya. Jadi kita memang mengadakan workshop salah satunya untuk menarik minat
warga di sekitar untuk berkunjung ke museum tekstil. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat luas tentang batik di Indonesia terutama, dan juga cara-cara membatik itu bagaimana supaya masyarakat luas itu lebih terbuka tentang batik dan mereka jadi cinta dengan batik. Batik seperti yang kita ketahui itu warisan nenek moyang sejak dulu kala ya, itu sudah beratus tahun yang lalu. Itu dulu batik itu dipergunakan memang hanya di kalangan tertentu seperti di kalangan keraton atau bangsawan, dan dipakainya untuk upacara-upacara tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang batik sudah dikenal di dunia, di seluruh dunia, bahkan ya di mancanegara, tidak hanya di Indonesia. Itu batik itu fashionable. Jadi fashionable itu mulai sekarang diminati oleh anak-anak muda, generasi muda sekarang, dengan berupa apa? Dengan berupa karya-karya mereka itu membuat batik itu yang kekinian. Misalnya bisa dipakai di beberapa benda, seperti dibuat untuk jaket, untuk rompi, untuk tas, atau bahkan untuk topi. Itu saya kira itu menarik sekali ya, karena apa? Karena dengan begitu masyarakat luas tidak hanya melulu menjudge bahwa batik itu batik jadul atau kuno, tapi sekarang sudah lebih kekinian dan modern. Kalau untuk fashion statement, saya kira itu sah-sah saja, karena dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa batik itu justru diminati oleh anak muda, dicintai. Dengan fashion statement tuh bisa dipakai untuk keseharian, jadi akan terpupus bahwa batik itu kuno. Jadi sekarang mungkin lebih fashionable, dan fashion statement itu saya rasa cukup membantu untuk apa? Untuk melestarikan batik hingga sampai saat ini. Batik itu kalau kita tahu dulu kan ada sebutan batik lawasan, batik kuno gitu, batik tradisional yang memang sudah ada pakem-pakemnya ya. Batik yang keluaran dari keraton itu memang sudah ada pakem, penggunaannya juga untuk acara-acara tertentu. Nah, makin kesini itu batik itu sudah mulai banyak dikembangkan. Kita bisa bilang batik itu batik modern atau batik kontemporer yang di luar pakem-pakem itu tadi. Sudah misalnya salah satu contohnya motifnya sudah lebih luas, lebih bebas, mungkin lebih abstrak, lebih ke natural. Itu saya kira juga tidak mengganggu ya, tidak saya kira tetap sah-sah saja, asal masih dikerjakan dengan menggunakan alat tradisional, yaitu dengan alat canting cap, canting tulis, dan juga dengan cantingnya, dengan malamnya maksud saya. Untuk para generasi mana aja, khususnya generasi Z yang sekarang, mungkin dengan mempromosikan batik, dengan kita membawa edukasi batik itu keluar dari museum. Misalnya kita datang ke jenjang pendidikan, kita mengenalkan batik, kita mengenalkan workshop batik. Dari situ kita bisa yakin bahwa generasi Z itu akan tertarik, dan dengan tertariknya mereka akan datang lebih sering ke museum. Dari jenjang pendidikan, dari instansi pendidikan itu mereka dibawa ke museum untuk apa? Untuk melihat koleksi batik, untuk membuat batik, dan mereka kalau sudah membuat batik, workshop dihasilnya dibawa pulang, mereka pasti akan senang, dan dari hasil kesenangannya itu mungkin nanti menular ke teman-teman yang lain atau saudara-saudara lain. Dan juga mereka bisa kreasikan, membuat batik itu tidak hanya melulu ukuran kecil, kita bisa macam-macam bikinnya yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita bikin untuk shawl, kita bikin untuk sekedar taplak. Itu saya rasa itu cukup menarik ya, untuk menarik minat Gen Z untuk lebih mengembangkan budaya batik.
Tahu nggak, sampah dari botol plastik sekali pakai terus menumpuk setiap hari. Perlu waktu 450 tahun untuk menguraikan sampah plastik ini. Mau kampus lebih bersih dan hijau? Mulai dari hal kecil, membawa tumbler sendiri. Baik, terima kasih untuk Bu Anti yang sudah memberikan penjelasan terhadap pentingnya kelestarian batik di kalangan generasi Z. Dapat kita simpulkan bahwa batik memiliki peran penting sebagai simbol identitas, ekspresi diri, serta upaya generasi Z dalam melestarikan dan menjaga ketahanan batik. Saya Artika, kembali ke studio. Baik, terima kasih Artika dan Ibu Anti yang sudah memberikan informasi dan obrolan yang menarik seputar batik di kalangan generasi Z. Listeners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di LSPR News Online untuk hari ini. Saya Rutnila, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri dan sampai jumpa.